Menurut Wemi Amanupunyo, Aryalah yang punya riwayat gangguan kejiwaan. Kabarnya selama 4 tahun, Arya pernah menjalani terapi kejiwaan di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Menurut kubu Karen, secara mental dan kejiwaan, Arya tidak layak mengasuh anak. Nanti diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau lihat jawaban yang sudah kami berikan dan bukti-bukti yang akan kami berikan pada saat pembuktian nanti, saya yakin bahwa hak asuh anak akan jatuh ke ibunya. Sebagai orang hukum saya katakan sekali lagi, ayah tidak layak untuk mengasuh anak. Ya. Bahkan kan Mas Arya kan pernah dirawat juga kan ya di sanatorium ya di Dharma Wangsa ya, ada gangguan kejiwaan gitu. Jadi saya pikir menurut yang sudah kami laporkan ke pengadilan lewat jawaban itu 4 tahun. Bener gini Bang, katanya si Arya sendiri sempat masuk rumah sakit jiwa itu bener nggak tuh Bang? Kurang lebih 4 tahun? Enggak ada. Kabar Arya Klaproth pernah dirawat di RSJ selama 4 tahun dijawab. Karen Puru bicara kasus KDRT. Baik, ini faktanya benar Karen? Artikel ini? Saya tidak akan berbicara kalau saya tidak mempunyai bukti. Dan kalau istilahnya saya tidak punya bukti valid, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berbicara. Oke. Jadi Karen tahu dan punya bukti valid? Punya. Itu berarti sebelum menikah dengan Karen atau gimana? Sebelum ya, jauh. Sebelum menikah sama kamu Karen? Iya, iya. Terus saat itu yang menjadi pertimbangan nggak kamu untuk menikahi dia? Atau taunya setelah kamu menikah Iya. justru? Jadi dia sempat bilang bahwa ya saya kehilangan ibu saya depresi, Oke, dan bla bla bla. oke. Ternyata penyakitnya saya, ya, istilahnya saya ngecek langsung lah ya, Ya. ke yang paling valid gitu ya. Bahwa benarkah ini benar penyakitnya ini, lalu symptoms-nya, maksudnya symptoms itu Gejala? gejala-gejalanya adalah dan perbuatan-perbuatan yang akan dibuat itu seperti A, B, C, D, E. Oke. Dan itu kamu nyocokin gitu ibaratnya? Ya. Oke. Malah itu memberikan beban juga kepada orang yang menyampaikan ya. Pada saat mereka menuduhkan sesuatu harus bisa dibuktikan gitu. Jangan sampai nanti menjadi suatu fitnah ya, sehingga nanti ada konsekuensi hukumnya kalau misalnya seseorang itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Bahwa Arya ini kan pernah dirawat 4 tahun di sanatorium di Jakarta Selatan, Dharma Wangsa, begitu. Ketika dia mengidap penyakit bipolar, benar nggak sih? Aku nggak berani kasih statement itu Mbak, tapi dia punya kelainan lah, gangguan ya. Ya, mana buktinya gitu? Kalau misalnya nggak bisa terbukti, ya bahaya sekali dong. Dia menciptakan hal-hal yang seperti ini hanya untuk ya kita nggak tahu lah motivasinya itu apa. Cuman yang terpikir sama saya, oh jangan-jangan ini hanya karena untuk hak asuhnya gitu, supaya dia namanya jelek, terus supaya nanti hakimnya juga nonton berita. Kalau bilang dia pernah masuk rumah sakit jiwa, iya pernah masuk rumah sakit jiwa. Tapi kan Bapak sering menyangkal itu kan? Nah, di media kan dia sering menyangkal itu. Tapi aku sama Ibu udah datangi langsung tuh rumah sakitnya, dan dia pernah dirawat di situ 4 tahun. Oke, katakan dia bilang saya di sanatorium rumah sakit jiwa 4 tahun, buktinya mana? Minta buktinya, jangan cuma ngomong, buktinya mana? Kalau misalnya seorang gitu loh ya mau mempekerjakan calon karyawannya, terus tahu gitu loh dengan berita ini orang gila nih sudah pernah dirawat 4 tahun di rumah sakit jiwa, aduh bahaya sekali. Bagaimana karir bapak ini gitu? Ya kita kan nggak bisa tinggal diam. Telah ditemukan satu informasi yang cukup akurat bahwa dulunya suaminya Karen ini pernah mengalami gangguan kejiwaan akibat stres dan depresi yang luar biasa, yang katanya karena kehilangan sosok ibu. Akhirnya Karen mencari tahu dan ternyata terkonfirmasi di salah satu rumah sakit, dan salah satu rumah sakit tersebut mengatakan betul pada tahun sekian dan sekian tahun memang suaminya pernah dirawat, mendapatkan perawatan terhadap psikisnya. Jadi saya juga menghimbau gitu ya sebenarnya kepada siapapun lah dalam berkata-kata, bertutur kata, tujuannya apapun itu janganlah kita menempatkan itu pada porsinya lah. Kalau memang ada persidangan, sampaikan di muka persidangan, ya, buktikan di muka persidangan. Karena kalau misalnya dia sampaikan itu ke media, jadi tercipta yang seperti ini. Gitu. Dan itulah undang-undang hadir di sini. Nggak boleh yang kayak gitu, dilarang gitu. Bisa kena penjara, ada pidana penjara di situ. Nah,
Itulah gunanya kami melapor, menghimbau juga siapapun baik itu pihak dari Karen sendiri, pengacaranya juga gitu. Jangan sampai menimbulkan kesan yang buruk gitu loh, yang tidak benar gitu loh. Dengan modal statement dia pernah masuk rumah sakit jiwa 4 tahun. Itu modalnya. Saya udah buka tantangan. Cek ke pengadilan, kepolisian, suruh pihak-pihak yang saya hormati ini pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Kalau bisa nemuin saya 4 tahun, atau kurang lebih 4 tahun, atau di atas 4 tahun sedikit, atau di bawah 4 tahun sedikit, atau pas 4 tahun, masukin saya ke penjara. Nggak akan nemu. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun nggak akan nemu.